selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan di setiap hari kami. Kami mau muji menyembah-Mu Tuhan Yesus umur hidup kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Juli 2023. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yesaya 44, 45, 46, 47, dan 48. Saudara-saudara yang belum membacanya, saya undang untuk membacanya terlebih dahulu, sehingga kita bisa menikmati dan bisa lebih memahami firman dan renungan yang akan disampaikan. Judul renungan hari ini adalah apakah aku milik Tuhan? Difokuskan kepada pasal 44 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Milik berarti kepunyaan atau hak. Milik Tuhan berarti kepunyaan atau haknya Tuhan. Jika kita memiliki sesuatu, apalagi sesuatu yang berharga, maka kita akan menjaganya atau merawat atau memeliharanya dengan baik. Kita jaga agar milik kita tersebut tidak menjadi rusak atau hilang. Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang telah dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, umat yang telah dipimpin dan disediakan tanah perjanjian di Kanaan, umat yang diberkati Tuhan menjadi bangsa yang besar dan termasyur, seperti apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Namun dalam perjalanannya, Israel berubah setia kepada Tuhan. Mereka memberontak terhadap ketetapan Allah. Bahkan hatinya terpaut kepada dewa-dewa bangsa lain, bukannya menyembah Tuhan yang benar. Sebab itu Tuhan lepas tangan dan membiarkan bangsa Israel dikuasai oleh Asyur dan Babel, dan penduduk serta pemimpinnya dibuang ke Asyur dan Babel. Namun Tuhan adalah Allah pengampun dan Allah yang senantiasa mengasihi miliknya. Ayat 1 dan 2 dari pasal 44 ini mengatakan bahwa Allah tetap mengingat Israel sebagai umat yang telah Ia pilih. Umat yang telah dijadikan dan dibentuk oleh Allah sendiri. Allah tidak menyerah atas mereka, meskipun mereka mengkhianati kesetiaan Tuhan. Melalui hambanya Yesaya, Allah tetap memberi kekuatan kepada umatnya dan mengatakan janganlah takut di ayat yang kedua. Karena Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas keberadaan bangsa. Judul hari ini adalah apakah aku milik Tuhan? Tentu ada ciri-ciri jika kita adalah milik Tuhan. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, milik Tuhan akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, milik Tuhan akan taat kepada pemiliknya, yakni Tuhan. Yang ketiga, milik Tuhan tidak perlu khawatir akan apapun juga selama ia berada di tangan Tuhan. Tentu saja selain dari ciri-ciri di atas sebagai milik Tuhan, maka kita pun harus membangun kehidupan yang sesuai dengan milik kepunyaan Tuhan.
Kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang pantas bagi seorang milik Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan seperti yang pertama, mendekatkan diri setiap hari kepada Tuhan melalui doa dan membaca, merenungkan dan melakukan firman setiap waktu. Melalui pujian dan penyembahan akan membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih intim dengan Tuhan. Yang kedua, kebiasaan menjaga hati dari menyimpan hal-hal yang jahat dan najis. Dengan selalu minta Tuhan menyucikan hati kita, menjaga pikiran kita dari pikiran kotor dan yang tidak berkenan kepada Allah, dengan menggantikannya dengan firman Tuhan. Menjaga perkataan kita dari ucapan yang sia-sia dan menggantikannya dengan kata-kata dorongan yang dapat menguatkan dan menghibur orang lain. Kebiasaan yang ketiga, menanggalkan apa yang selama ini kita anggap sebagai milik kita. Bisa kesukaan akan uang, jabatan, serta popularitas, maupun kesenangan akan pornografi dan lain-lain. Kita tidak bisa dimiliki oleh Tuhan selama kita masih memegang hal-hal dunia yang kita sukai. Ada ilustrasi, ada seekor monyet yang ingin mengambil permen yang ada di dalam sebuah toples yang mulutnya sempit. Ia memasukkan tangannya ke dalam toples tersebut dan meraup permen-permen yang ada di dalamnya. Tetapi ketika ia hendak mengeluarkan tangannya, ia tidak bisa karena mulut toplesnya sempit. Ia menjadi stres dan menjerit-jerit karena tangannya tidak bisa keluar dari toples. Akhirnya ibunya datang dan menyuruh ia melepaskan permen-permen tersebut. Dan ketika ia melepaskan itu semua, barulah ia bisa mengeluarkan tangannya. Perenungan kita hari ini, saudara, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai milik kepunyaan Tuhan, maka kita dijaga, dipelihara, dilindungi, dan dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang digambarkan di dalam Yesaya pasal yang kelima tentang kebun anggur milik kepunyaan Tuhan. Bagi kebun anggurnya, Tuhan merawat, membersihkannya, menaruhnya di tempat yang subur dan menjaganya siang dan malam. Tetapi sebagai milik Tuhan, mari kita juga membangun kebiasaan yang baik dan benar yang sepatutnya bagi orang yang menjadi milik Tuhan yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi milik-Mu, bahwa Engkau menjaga dan memelihara milik-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kalau kami sudah Engkau tebus, dan kami di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menjaga hidup kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami dari hal-hal yang tidak sepatutnya dimiliki oleh milik Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus, dan Engkau mau milik-Mu juga terpelihara di dalam kekudusan. Sebab itu ya Bapa, kami mau semakin hari semakin intim dengan Engkau, semakin hari semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh menjadi milik yang dikasihi dan diberkati
oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.